Siapa yang diuntungkan hari ini dengan majunya SJP Patihin, terus Tanur dengan Pak Daeng, terus begitu juga dengan Bapak Juru Maksi yang mengganti pasangan sebelum pendaftarnya adalah Bapak Lutfi Wahid hari ini. Saya melihat ini trennya cukup bagus ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Ruang Dimensi NTB. Malam hari ini saya sudah bersama salah satu peneliti sekaligus juga pengamat politik di Nusa Tenggara Barat. Saya akan langsung menyapa beliau untuk kita berbincang-bincang seputar Pilkada NTB dan Lombok Timur. Karena saat ini memang sangat menarik, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Baiklah, pemirsa Dimensi NTB, atau lebih akrab ya, sahabat Dimensi NTB. Saya langsung saja menyapa Direktur GenR. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat malam hari ini? Tetap sehat. Selalu tambah seger ini ya. Siap. Jangan-jangan ini sudah menjadi salah satu mungkin pihak atau bagaimana ini, bagian daripada mentor salah satu Oke, Bung Dit, kita sapa-sapa sahabat Dimensi NTB untuk saya ingin mencoba mengajak Bung Dedi untuk berbincang ini kita situasi saat ini ya, di mana saat ini Pilkada serentak, khususnya kita di NTB ya, sudah dilakukan penetapan calon, lalu kemudian sudah dilakukan juga pencabutan. Tetapi saya ingin mengawali pertanyaan saya, ini selaku yang biasa melakukan survei, melakukan pengamatan dan pemetaan di dalam kiprah dalam kontestasi ya, baik pileg, kemudian hari ini kita fokus tentang pilkada ya. Ini saya ingin coba mengawali dengan pertanyaan di pilkada kita di Lombok Timur, pemilihan bupati dan wakil bupati di Lombok Timur. Gimana situasi setelah yang awalnya isunya ada 3 gitu kan, lalu kemudian sekarang sudah ditetapkan ada 5. Seperti apa ini, Bung, mengawali diskusi kita malam hari ini? Baik, selamat malam pemirsa Dimensi NTB. Hari ini memang bisa kita katakan ya hampir sekitar 50 hari atau 60 hari ini sudah menjelang hari H pencoblosan ini. Saya melihat khususnya di Lombok Timur ini ada eksodus besar-besaran pasca penetapan calon atau pasca pendaftaran ya. Keywordnya saya ingin memberikan keyword kalau di Lombok Timur ini dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Kabupaten Lombok Timur ini ormas itu lebih besar daripada partai politik. Lebih besar ormas lebih besar daripada partai politik, khususnya di Lombok Timur. Ya. Sehingga ada beberapa temuan kita, khususnya di Lombok Timur ini, ada beberapa eksodus massa, peralihan massa ya lebih tepatnya ya, dukungan massa ya, dari Bapak Haji Harul Warisin ke SJP. Bahkan ada juga yang ke Ramah. Semisal Ramah ini dulu waktu berpasangan dengan salah satu calon wakilnya begitu, itu agak stagnan ya. Tapi begitu ditangani oleh mentor ini, ada mentor yaitu Bapak Sukiman, para mantan bupati 2 periode di Kabupaten Lombok Timur ini ya. Saya melihat tren bagus ya dari Ramah ini. Begitu juga dengan SJP dengan Gede Patihin ini. Sehingga saya melihat hari ini Bapak Harul Warisin sangat dirugikan sekali oleh 2 kandidat yang maju ini. Pertama, karena ceruk suara dari Bapak Haji Harul Warisin ini, pertama kalau misalkan dari sisi selatan, yaitu wilayah selatan, kita lihat ya sudah bisa diimbangi oleh Ramah. Semula Ramah ini kan nggak bisa masuk di wilayah selatan. Artinya sebelum ada 5 itu calon itu artinya di wilayah selatan lah kita anggap. Itu memang dikuasai oleh Bapak Haji Harul Warisin. Harul Warisin.
Ya. Nah, begitu juga dengan wilayah misalkan timur sampai dengan ke utara yang sebelah barat ya. Itu memang banyak dikuasai oleh Bapak Haji Harun Warisin ya. Lalu siapa yang diuntungkan hari ini dengan majunya SJP Patihin, terus Tanwir dengan Pak Daeng, terus begitu juga dengan Bapak Haji Rumaksi yang mengganti pasangan sebelum pendaftaran ini adalah Bapak Lutfi Wahid hari ini. Saya melihat ini trennya cukup bagus ya, dari misalkan survei kita di bulan Juli ke bulan September ini ya sudah cukup signifikan meningkatnya. Kalau dulu insentif suaranya di angka 25%, hari ini sudah di atas 30% lebih. Karena dulu di awal kita sempat berbincang, berdiskusi, itu hasilnya berbeda kan. Waktu di awal itu kan bagaimana kemudian posisi-posisi saat itu. Tetapi setelah saat ini ada 5 pasang calon gitu kan, ini sangat berbeda ya di tengah-tengah masyarakat kita. Betul. Sehingga pertama saya melihat adanya erupsi ya, degradasi dukungan ya dari tokoh-tokoh. Saya lihat terus temuan kita ya di lapangan, begitu juga dengan masyarakat ya, sehingga sesuai dengan keyword saya yang tadi ini, artinya dari temuan kita ya dari bulan Juli, Agustus ke bulan September ini ya, ormas ormas lebih besar daripada partai politik hari ini. Artinya munculnya pasangan saat ini yang menggunakan tagline soleh gitu sedikit mengganggu salah satu paslon gitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Bung Dedi. Betul. Datanya temuan kita misalnya Bapak Haji Harun Warisin ya cukup signifikan ya, dari 25% agak merosot ya. Itu merosotnya sudah di angka 5% lebih ya Bapak Haji Harun Warisin. Dan saya lihat dengan masuknya Bapak Haji Sukiman misalkan di tim Ramah ini sudah mulai cukup mengganggu mengganggu elektabilitas dari Bapak Haji Harun Warisin. Begitu juga dengan SJP dengan Patihin. Misalkan kita sebut saja hari ini misalkan di posisi pasca pileg, dulu hampir 70% ASN ya, misalnya kita sebut saja ASN, pekerja yang mempunyai berpenghasilan di atas misalkan 2 sampai dengan 3 juta sampai ke atasnya, itu kan rata-rata adalah pemilih dari Bapak Haji Harun Warisin. Hari ini di bulan September ini sudah jauh sekali menurunnya. Artinya masyarakat kita yang angka penghasilan di atas 2 juta, ada sedikit itu berpengaruh juga terhadap munculnya dua pasangan ya, Anda dengan SJP Patihin gitu ya. Sehingga kalau misalkan sekarang ini kita baca data Bang Hul ya, pergeseran suara ini memang kita lihat karena murni adanya tokoh-tokoh yang sudah mulai sekarang tersebar di antara calon-calon yang lain ini ya. Andai saja kemarin misalkan Bapak Haji Harun Warisin Bapak Haji Sukiman misalkan tidak masuk di Rumaksi Bapak Ramah misalkan di sini, itu klaimnya dulu rata-rata pendukung Bapak Haji Sukiman itu wajib dia larinya itu ke Bapak Haji Harun Warisin. Artinya lebih cenderung saat itu patron yang artinya melekat dengan sosok seorang Sukiman ini lebih cenderung memberikan dukungannya terhadap Pak Haji Harun Warisin Edwin gitu ya. Iya. Baik, menarik, memang ada terjadi sebuah pergeseran baik dari sisi dukungan lalu kemudian basis massa. Ini kan ini sedikit akan mengganggu kerja-kerja daripada tim, dan mungkin ini juga akan menguji gitu kan, bagaimana kemudian para tim melakukan kerja ekstra gitu kan. Tapi dari hasil kajian ini tentu kan ada beberapa faktor yang kemudian bisa mempengaruhi gitu kan, perubahan-perubahan preferensi pemilih ya. Bisa tidak ini berdasarkan salah satu masukan dari netizen ini menitip pertanyaan ini, Bung Ded.
ini tentu kan baik misalnya dari sisi visi misi lalu kemudian opini yang terbangun masih bisa terjadi sebuah pergeseran tidak dengan situasi kita di 50 sampai berapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan ini. Tentunya sampai dengan ya anggaplah kalau biasanya di kami ya di lembaga-lembaga nasional maupun lembaga-lembaga lokal ya, kajian itu baru bisa dihentikan itu di angka 10 hari biasanya. 10 atau seminggu ya. 7 hari itu sudah tidak ada kajian lagi, sehingga nanti muncullah yang namanya kesimpulan dan rekomendasi di sana. Nah, tentunya kesimpulan dan rekomendasi ini nanti yang akan memfollow up adalah beberapa bapak-bapak calon kita kan. Karena kasusnya kalau di Lombok Timur kan tidak ada ibu-ibu hari ini kan. Calonnya bapak-bapak semua kan. Beda dengan pilgub gitu kan, atau misalkan sebentar kita geser pertanyaan saya ya, pilkada misalkan di Lombok Barat misalkan itu agak menarik sekali gitu kan. Hampir misalkan tidak ada celah dari bapak-bapak kalau di Lombok Barat kan. Kalau di Lombok Timur ini tidak memberikan ruang kepada ibu-ibu untuk maju kan di Lombok Timur ini. Nah, di sisa 50 hari sampai 60 hari ini tentu faktor dari elektabilitas, terus akseptabilitas, dan yang terakhir adalah mohon maaf ya, yang sering-sering diselenting oleh masyarakat kita ya, isi tas itu juga sangat berpengaruh besok ini ya. Ini bahasa kasarnya ya, logistik ya, kalau kita sebut lebih soft lagi logistiknya ya. Nah, di sini tempat menentukannya sejauh mana logistik itu bisa dimanfaatkan oleh tim sukses maupun dari calon. Karena pada hari ini memang untuk menunjang kerja-kerja elektoral kita itu. Untuk menunjang elektoral kita. Karena hari ini tidak boleh stop hari ini untuk kampanye. Entah itu kampanye darat, udara, laut begitu, dan yang lainnya itu tidak boleh stop. Nah, begitu juga misalkan hari ini kalau kita lihat ada pergeseran misalkan yang kemarin dari pemilih A ke pemilih B dan yang lainnya itu murni karena tokoh-tokoh saya lihat ya, bukan karena misalkan suatu kebutuhan pribadi dari masyarakat itu sendiri, tapi murni karena memang masyarakat ini melihat tokoh-tokohnya. Ini menandakan hari ini Kabupaten Lombok Timur ini kebanyakan diisi oleh pemilih sosialis ya, bukan pemilih rasional. Pemilih sosialis ini kemana tokoh-tokohnya berlabuh, di situ dia akan melabuhkan pilihannya. Artinya berarti dari sisi pemilih kita di tengah-tengah masyarakat ya, ini lebih cenderung lebih tinggi gitu kan, pemilih sosialis dibandingkan pemilih nasionalnya. Itu kalau kita persentase ini Bung, itu berapa persen itu? Pemilih sosialis hari ini kan di angka 30 sampai dengan 40%. Itu yang sosialis. Iya, sosialis. Sedangkan kalau yang rasional masih di angka 30 ke bawah dia. Nah, sisanya kan ada masyarakat juga yang memang acuh banget terhadap pil-pil ini, entah itu pileg maupun pilkada, ini dia acuh sekali karena memang tidak pernah bersentuhan. Ini yang lebih cenderung berharap logistik ya. Ada sebagian memang masyarakat di temuan kita itu angkanya nggak terlalu besar sih, itu nggak sampai di 10% masyarakat kita ini. Karena kadang-kadang kan ada sebagian masyarakat ini mereka peduli terhadap pemilu ya, tapi kadang-kadang karena kondisi mereka ini kan sedang ada yang di luar daerah, kadang-kadang ada yang di luar negeri juga begitu. Kadang-kadang juga ada masyarakat kita memang yang karena tidak pernah bersentuhan dengan birokrasi ini, mereka sangat acuh sekali terhadap pemilu-pemilu ini. Ya, menarik memang. Tentu ini menjadi PR ya buat semua tim ya di masing-masing paslon untuk bagaimana menyiapkan strategi masing-masing mereka untuk kemudian beberapa bulan ke depan ini menyiapkan sampai nantinya di pelaksanaan pemilihan. Memang menarik ini. Juga pengaruh besar, salah satunya misalnya melalui digitalisasi, misalnya bagaimana para tim dengan menggunakan cybernya gitu kan, bagaimana kehadiran media juga. Ini masih berpengaruh tidak di tengah-tengah beberapa hari ke depan ini sebelum kita menentukan pilihan kita di tanggal 27 November itu. Untuk cyber itu angkanya cukup fantastis, itu di angka 22%. Sangat tinggi dong. Tinggi sekali di sini. Cuma kan kadang-kadang paslon kita ini kan dari sisi SDM-nya, apakah sudah menyiapkan sisi itu juga begitu kan? Nah, selama ini pantauan saya
pantauan saya dan lembaga kita, pantauan GNR, yang kita temukan ini hanya 2 sampai dengan 3 saja, itu pun nggak terlalu masif. Artinya paslon ini tidak terlalu banyak menggunakan tim medianya. Itu terlihat misalkan dari satu postingan saja hanya 40, hanya 50 yang yang membaca maupun yang misalkan memberikan punishment terhadap postingan tersebut atau misalkan media tersebut Ini menandakan hari ini memang bukan di situ ranah tempat pertarungannya. Pertarungannya yang di rata-rata ini yang kita temukan adalah di lapangan. Ya, kita lihat misalkan sebelum penetapan calon kemarin ini, saya melihat rata-rata kan hanya satu paslon saja yang agak agresif yaitu Bapak Haji Harul Warisin. Dengan menggunakan wajar dia mendapatkan misalkan elektabilitas tinggi sebelum adanya misalkan yang lain-lain ini sebelum misalkan adanya Bapak Haji Rumaksi Gandeng, Bapak Haji Sukisman, EJP dengan Gede Patihin, begitu juga dengan Bapak Haji Tanwir yang kita temukan pada waktu itu adalah Bapak Haji Harul Warisin mendapatkan elektabilitas tinggi karena daya jelajahnya cukup tinggi. Nah, begitu misalkan masuk 5 paslon ini sekarang ini kan ini kencang-kencangan sekarang. Undecided voternya saja sekarang ini sudah di bawah 10% hari ini. Di bawah 10%. Di bawah 10%. Yang sebelumnya masih tinggi. Di angka sampai 30%. Ada yang di bulan Juli saja kan masih angkanya di angka 40%. 40%. Saat ini di angka 10%. Sudah di angka 10% hari sangat ini. Gitu ya. Itu sudah sangat kecil sekali. Biasanya di pilkada-pilkada sebelumnya itu sudah di angka 5%. Minimal 60 hari itu sudah di angka 5%. Tapi ini masih besar sekali. Luar biasa Ini harus mengikat kencang-kencang para tim. Sehingga paslon-paslon ini banyak sekali atau besar sekali PR-nya hari ini. Siapa yang paling banyak menjangkau masyarakat ini, ya bisa dikatakan dialah pemenangnya di 60 hari ke depan ini. Menarik. Saya ingin sedikit karena ada 2 paslon yang tiba-tiba, ada juga yang paslon di akhir-akhir menjelang itu muncul gitu, mengagetkan gitu. Ada tanda di situ. Termasuk juga SCP Patihin. Sejauh ini, Bung, kalau kita berbicara tren dari hasil survei, dari jelang mereka daftar sampai saat ini, atau dari hasil surveinya lah, ini per hari ini ada sedikit artinya ada kenaikan atau seperti apa gitu dari hasil. Justru saya melihat Bapak Haji Tanwir dan Bapak Haji Dayang Pailori yang mengalami penurunan penurunan elektabilitas. Ya, kalau di pileg kemarin ini Bapak Haji Tanwir dan Bapak Haji Dayang Pailori itu sudah di lebih dari 10% elektabilitasnya. Nah, bisa jadi karena beliau ini terasosiasi kemarin di pileg, begitu juga dengan calon-calon yang lain. Kan bisa kita lihat sendiri Bapak Haji Tanwir dan Bapak Haji Dayang Pailori memutuskan untuk maju itu H-1 kan? Atau kaget gitu. Jangan orang sudah menentukan sikap gitu. Betul, kan sebagian besar masyarakat kita kan sudah menentukan pilihan, apalagi dia sudah bersentuhan. Bisa jadi juga sudah membuat komitmen kan dengan beberapa calon. Misalkan dari 3 paslon yang begitu selesai pileg itu yang paling santar dengar maupun misalkan yang sudah bersentuhan sama masyarakat hanya 3 mantan wakil bupati, begitu kan, yang sudah memutuskan untuk wajib ikut pilkada saat itu. Nah Bapak Haji jelas, gitu, di last time ternyata Bapak Haji Tanwir dan Bapak Haji Dayang Pailori memutuskan. Nah bisa jadi kalau menurut kami di sini, bisa jadi karena beliau-beliau ini sudah terasosiasi menjadi kemarin seorang caleg, sehingga hari ini mohon maaf bukan kita meremehkan Bapak Haji Tanwir, itu sudah punya basis massa tertentu Bapak Dayang Pailori juga saya melihat ada saja di semua di semua kecamatan ini, tapi tidak sebesar misalkan calon-calon yang lain ini atau calon yang 4 ini. Tapi kalau dari bacaan ini ada peluang tidak gitu untuk meningkat bisa meningkat kerja gitu bisa meningkat. Kan keyword yang saya berikan tadi itu adalah sejauh mana beliau-beliau atau bapak calon kita semuanya ini bukan Bapak Haji Tanwir saja, semua paslon ini menjangkau masyarakat hari ini. Artinya misalkan kerja elektoral politik penting. Betul. Sehingga sering saya ingatkan begitu misalkan di pertemuan yang dulu sebelumnya atau efektivitas dari
paslon untuk menjangkau masyarakat ini minimal di 6 bulan sebelum kita maju pilkada, paling efektif itu, karena belum ada pembatasan yang lainnya. Hari ini kan sudah bisa lihat sendiri, sudah mau keluar saja hari ini kan sudah diintip dan yang lainnya. Dulu sudah tidak ada yang intip begitu kan, sudah bisa menjangkau masyarakat. Sehingga anu juga sekarang ini yang menjadi menarik juga, mungkin di hampir semua tim ya. Kan kalau membangun itu ya artinya merekrut gitu kan, tapi mempertahankan ini lumayan berat. Betul. Gitu. Belum lagi tensi di internal masing-masing tim gitu bersama paslon gitu ya. Kita sebut saja kerugian besar itu ada pada Bapak Haji Hairul Warisin karena tidak mampu mengamankan salah satu ormas besar di sini di Kabupaten Lombok Timur. Kita sebut saja Nahdlatul Wathon begitu kan. Seperti keyword yang tadi, ormas hari ini kan lebih besar dibandingkan jamaahnya, lebih besar dibandingkan partai politik ya. Kalau partai politik mungkin ada yang namanya saja, mohon maaf ya, ada yang partisan, kadang-kadang yang punya yang basis yang memang misalkan kita sebut saja misalkan pemilih sosialis tadi ya, yang larinya itu ke fanatik dan yang lainnya, ini kan hanya dimiliki oleh organisasi massa, bukan partai politik. Apalagi kalau misalnya hari ini jelas-jelas gitu kan bahwa NW sudah punya calon sendiri gitu. Betul. Itu sedikit, apakah ini yang ingin dikatakan oleh Bang Dedi ini bahwa ada pergeseran, misalnya kita katakan bahwa pasangan dari Pak Haji Iron dengan Pak Haji Iron tergeseri pasca setelah ada putusan dari organisasi, salah satu organisasi yang ada di ini yang kemudian sedikit menggeser gitu ya. Ya, temuan kita dulu Bapak Haji Hairul Warisin dengan Bapak Haji Rumaksi ini bisa kita katakan draw. Dari 21 kecamatan ini, masing-masing beliau ini mendapatkan insentif elektoral itu di angka 7 kecamatan. Masing-masing punya basis masa 7 kecamatan. Itu sebelum gabungnya Bapak Haji SJP dan Bapak Gede Patihin ke gelanggang pilkada ini. Ya, begitu juga dengan Bapak Haji Sukisman ini. Bapak Haji Sukisman dengan gerbong Bapak Haji Sukiman ini menambah elektoral Bapak Haji Rumaksi hari ini. Ya, sehingga banyak hal yang menjadi PR misalkan dari bapak-bapak calon kita ya hari ini di Kabupaten Lombok Timur, misalkan terutama Bapak Haji Hairul Warisin. Ya. Memang saat ini sedang diuji para tim gitu ya. Oke, kita sebut saja misalkan kemarin sebelum kita sebut saja di bulan Juni dan bulan Agustus itu Bapak Haji Hairul Warisin ini kan masih tinggi sekali elektabilitasnya di 7 kecamatan. Hari ini sudah kegerus di angka 4 kecamatan yang hilang hari ini. Kemana? Oh, ternyata 4 kecamatan ini larinya ke misalnya ada yang ke Tanwir, ada yang ke Bapak Haji SJP, begitu juga dengan Bapak Haji Rumaksi. Justru Bapak Haji Rumaksi sekarang ya sudah agak kencang ya larinya ya, sehingga sudah mulai pepet-pepetan nih dengan Bapak Haji Hairul Warisin. Nah, dari majunya Bapak Haji Tanwir, begitu juga dengan Bapak SJP dengan Bapak Gede Patihin, terus Bapak Sukisman masuk di Bapak Rumaksi ini, menguntungkan Bapak Lutfi dan Wahid. Ya. Kalau boleh kita sedikit bocor-bocor, kalau kita berbicara angka gimana ini? Kalau angkanya hampir mendekati 40% lah di temuan itu Bapak Haji Lutfi ya. Wahid ya. Lutfi Wahid. Artinya kalau ingin kita pertegas, saya ingin pertegas ya. Jika dilakukan pemilihan besok pagi, siapa kira-kira yang angkanya 35%-an lah kalau di data kita. Gitu ya. Ya, 35%. Artinya Lutfi Wahid. Ya. Tinggal gitu ya. Bukan begitu. Ini masih panjang ini. Masih panjang. Pilkada ini masih panjang. Ya. Jika dilakukan, pertanyaan saya hari ini jika dilakukan pemilihan besok pagi. Ya. Lutfi Wahid. Lutfi Wahid ya. Ini berarti menjadi PR untuk semua tim-tim atau tim-tim dari paslon gitu, untuk bagaimana lebih ekstra melakukan gerakan-gerakan di tingkat bawah gitu untuk meyakinkan para pemilih. Sangat menarik ini. Nah, tentu setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, dilakukan itu oleh KPU lagi, yaitu pencabutan nomor urut dan ditetapkan nomor urut masing-masing paslon. Jelas kita sama-sama saksikan, misalnya
Ramah dengan nomor 1, lalu kemudian Hairul Warisin dengan nomor 2, terus ada Tanda dengan nomor 3, lalu kemudian Lutfi Wahid nomor 4, SBY Patihin nomor 5. Sejauh mana kemudian pengaruh nomor terhadap pemilih kita? Kalau dari sisi kacamata seorang yang melakukan biasa survei dan peneliti di hal politik, tetap ada dia, ya. Tetap ada pengaruhnya ya, ya. Nomor ini cuma tidak terlalu besar, tidak sampai dengan 10% ya pengaruhnya. Iya, karena pertama rata-rata calon kita ini kan sudah mempunyai basis massa yang sudah solid, ya. Angka solidnya itu sudah di angka 85%. Artinya masyarakat ini 85% itu sudah tidak akan merubah pilihannya hari ini ya. Apalagi sudah menjelang 60 hari atau 50 hari sekarang ini ya. Sudah angka kemantapan dari masyarakat untuk memilih itu sudah di angka 85%. Ini PR besar juga pada calon-calon yang masih elektabilitasnya di bawah ya, Bapak Haji Lutfi dan Bapak Haji Wahid ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Haji Lutfi dan Bapak Haji Wahid mempertahankan di sisa 50 dan 60 ke depannya tentu PR-nya berat besar juga gitu ya. Berat juga ini ya. Mempertahankan lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan memperjuangkan. Ya. Nah, artinya sekarang upaya dari masing-masing tim gitu kan. Ya, apalagi misalkan masyarakat gitu. Ya, ada sentimen nanti. Ya. Ada sentimen misalkan nomor 1 dengan nomor 1, misalkan di Pilgub gitu kan, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Tentunya juga harus dilihat juga, misalkan Bapak calon gubernur kita atau Ibu calon gubernur kita hari ini di Lombok Timur siapa yang terapresiasi. Ya. Jadi menarik. Saya sebenarnya belum singgung sampai situ, karena saya belum bertanya langsung tentang calon di gubernur dan wakil gubernur gitu. Nah, sekarang saya mau singgung karena sudah disinggung di awal tadi tentang bagaimana linear nomor ini kan. Tetapi sebelum ke situ, saya ingin coba ini, ada 3 paslon kita, pasangan calon di gubernur gitu. Kita sedikit menggeser ke Pilgub gitu. Ya. Ini ada 3 paslon yang saya kira ketiga-tiga sosok tokoh ini sangat dinamis ini kontestasinya gitu, tentang dinamika yang terbangun gitu. Seperti apa melihatnya, Bang? Pilkada untuk Pilgub hari ini masih dinamis sekali. Ya. Dinamisnya karena masih adanya beberapa pergeseran suara ya. Misalkan kemarin kalau di Kabupaten Lombok Timur ini pergeseran besar-besaran ya dari Bapak Zulkifli Mansah ke Iqbal. Tapi ada tambahan insentif elektoral terhadap Ibu Rohmi. Ibu Rohmi Jalilah Siti Rohmi Jalilah misalkan di Kabupaten Lombok Timur dari posisi 52% menjadi 60% lebih. Ada 5% penambahan. Hampir 10%. Hampir 10%-nya. Ya. Nah, ceruk-ceruk suara Bapak Zulkifli Mansah itu sudah mulai banyak digerogoti oleh Bapak Lalu Iqbal hari ini. Sehingga kerugian besar di Kabupaten Lombok Timur ini kita berbicara Lombok Timur ya. Berarti buah hasil kerja-kerja dari timnya Iqbal Dinda. Iqbal cukup tinggi ya. Saya lihat kalau hari ini di Kabupaten Lombok Timur ya. Tapi secara kumulatif untuk Pilgub hari ini elektabilitas Bapak Haji Zulkifli Mansah itu masih di atas dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya. Ya. Begitu juga dengan misalkan Ibu Rohmi dengan Lalu Iqbal yang terakhir di sini itu juga ada gap juga, masih ada gap lah. Ya. Pemenangnya bisa kita lihat nanti di 10 hari sebelum pemilihan. Ya, artinya juga tidak terlalu signifikan. Masih terjadi tidak ada pergeseran sampai dengan 10 hari sebelum pencoblosan. Bisa kita katakan mungkin saja antara Bapak Zulkifli Mansah terus atau Ibu Rohmi atau juga Bapak Lalu Iqbal ya. Tapi hari ini kita lihat memang misalkan seperti Bapak Lalu Iqbal ya cukup masif sekali ya gerakannya di masyarakat ya. Terus turun ya. Begitu juga dengan Ibu Rohmi juga. Nah, ini kalau kita ingin coba sedikit gitu kan, ada connect dengan berbicara angka nomor gitu kan. Ini tentu kan sangat ada keterkaitan biasanya kalau di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya masyarakat kita yang sedikit ini mohon maaf
yang tanda kutip lah, yang agak kurang, yang awam dan seterusnya. Kadang-kadang ini para tim ini kan. Nah, kalau ingin memudahkan kadang-kadang kan ya udah kita pasangkan saja, kalau misalnya ini coblos ini biar linear saja gitu misalnya kan. Apakah ini berpengaruh tidak terhadap situasi kita di tengah-tengah masyarakat gitu, artinya dengan di kabupaten misalnya angka A misalnya, lalu kemudian kita dengan di B ini kan agak susah misalnya. Nah, bagaimana atau mungkin akan terjadi sebuah kesepakatan nantinya antar paslon. Gimana melihatnya, Bung? Seperti yang saya sampaikan tadi, angka ini tidak terlalu berpengaruh signifikan. Itu angkanya hanya 10%-an lah, 10% ke bawah lah, nggak terlalu besar ya. Malahan misalkan jika sudah masifkan dia ke masyarakat, karena hari ini angka kemantapan masyarakat dalam memilih itu sudah di angka 85%. Ya. Sehingga hari ini sebenarnya bukan itu juga yang menjadi gerakan yang perlu diperkencang oleh masyarakat ini kan, sejauh mana dia menjangkau masyarakat hari ini. Kalau kemarin misalkan kebanyakan masyarakat hari ini kan menjerit itu angka sembako melambung tinggi. Bayangkan saja di Maulid ini saja cabai dengan misalkan tomat itu sudah mulai merangkak naik loh gitu kan. Ya bahkan mungkin tim-tim sukses ini kebanyakan nanti misalkan bawa kebutuhan pokok untuk masyarakat kita, sehingga nanti insentif tambahan elektoral itu bisa lebih lah ke salah satu paslon gitu. Ya. Tentunya juga usaha-usaha seperti yang tadi, cocokologi misalkan antara nomor mencocokkan antara nomor satu dengan nomor yang lainnya begitu, itu juga usaha terakhir kalau menurut saya. Ya, ini kan kadang-kadang kita melihat gitu kan, bagian mencocok-cocokkan ini kan, apalagi misalnya pemenang pilpres nih, mohon maaf, itu nomor 2 misalnya, tersebut saja angkanya nomor 2. Ini kan mindset biasanya kan. Seperti apa? Apakah di tengah-tengah masyarakat kita ini akan ini terpengaruh tidak dengan cocokologi yang tadi disinggung oleh Bung Dedi tadi itu? Angkanya, saya ingin mempertegas, angkanya tidak terlalu signifikan. Ya. Yang bisa mempengaruhi masyarakat itu adalah yang tadi, ya. Bagaimana kita pertama mengajak masyarakat kita atau konstituen ini, ya, atau solusi ya. Dengan apa ide gagasan, visi misi masyarakat ini yang mengena terhadap sisi-sisi kebutuhan dari masyarakat sendiri hari ini. Bisa saja sih yang tadi ya, tapi sejauh ini saya melihat ya tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Misalkan dengan seperti yang tadi, misalkan Bapak Presiden kita kemarin, Bapak Presiden terpilih kita, misalkan nomor 2, terus paslon kita juga nomor 2 di sini, ya. Mungkin nanti kita bisa tambahkan poin itu ya di survei berikutnya di awal bulan depan ya, di bulan Oktober ya. Pertanyaannya apakah gitu ya? Itu bisa menjadi tambahan gitu ya. Tapi hari ini angka, sekali lagi saya ingin mempertegas, angka kemantapan masyarakat hari ini sudah di angka 85%. 85%. Ya, rata-rata masyarakat ini memang sudah tidak bisa digoyahkan lagi pilihannya ya. Entah itu misalkan nanti paslon A, paslon B, dan paslon C misalkan. Baik di Pilkada Lombok Timur maupun di NTB ya? Ya, rata-rata seperti itu ya. Artinya ada, kalau 85% ada 15% ini yang kemudian dimasifkan untuk meyakinkan para pemilih. Ya, tentunya begini juga, pileg pilpres dengan pilkada itu berbeda. Ya. Pileg pilpres dan pilkada itu berbeda. Pileg dan pilpres itu karena banyak opsinya, sehingga masyarakat bisa jadi H-24 jam itu bisa merubah pilihannya. Angkanya itu cukup signifikan di angka 40% masyarakat. Artinya swing voter itu cukup tinggi di pileg dan pilpres. Tapi pilkada hari ini, orang ini menjadi kembali lagi ke fitrahnya semula, yaitu pemilih sosialis. Iya, baik. Kemana tokohnya berlabuh begitu, rata-rata nanti pilihannya nanti opsinya ke sana saja. Ini menjadi kerja-kerja semangat dari para tim paslon yang ada. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya coba bedah terkait dengan beberapa minggu kemarin sudah dilakukan survei, tetapi karena terhubung waktu kita mungkin mengakhiri.
pertemuan kita atau bincang-bincang kita di malam hari ini. Saya ingin terakhir sebagai closing statement dari Bung Dedi, tentu ini menjadi sebuah semangat, tentu dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga dari yang Bung Dedi sendiri pimpin, mungkin sebagai sebuah semangat buat para tim semua paslon ya. Silakan Bung, sebagai mungkin dari hasil temuan kemudian menjadi rekomendasi untuk kerja-kerja konkret beberapa bulan ke depan terhadap baik tim maupun paslon sendiri. Silakan Bung. Saya rasa rata-rata dari Bapak paslon kita hari ini ya sudah mengantongi ya kartu as dari masing-masing kandidat yang lainnya ya. Tentunya jika ingin memberikan rekomendasi mungkin nanti jatuhnya kita konsultan dari salah satu. Yes, terhadap semuanya kan itu. Ya. Jika ingin memberikan satu buah wejangan ya, mungkin lebih tepatnya ya, wejangan pendapat sajalah. Ya, kepada Bapak paslon kita pada hari ini adalah lebih banyak turun ya, mungkin ya hari ke bawah ya. Ya, jangkau saja sebanyak-banyaknya masyarakat kita hari ini, karena hari ini saya lihat ya sangat banyak sekali ya paksi-paksi kita di sini. Terus masyarakat kita juga sudah mulai melek ya terhadap politik ini ya, angka partisipasinya cukup tinggi sekali ya. Sekarang tinggal paslon kita saja sebenarnya ya, bagaimana merebut hati, sejauh mana kemampuan paslon-paslon kita ini untuk menjangkau masyarakat ini saja sih. Baik, terima kasih kehadirannya di studio Dimensi NTB malam hari ini dengan sedikit mencoba memberikan edukasi dan informasi kepada sahabat Dimensi NTB terkait dengan seputar pilkada kita di Lombok Timur khususnya dan secara umum di pilkada Nusa Tenggara Barat. Baik sahabat Dimensi NTB, itulah tadi bincang-bincang kami dengan salah satu lembaga survei, yaitu lembaga survei GNR. Untuk mengakhiri malam hari ini, saya ingin mengutip salah satu kata bijak. Tentu modal utama dalam sebuah pergerakan adalah semangat dalam utama untuk berprestasi. Dengan semangat tentu motivasi untuk bergerak dan akan muncul sebuah hasil. Saya Hulusen, sekian, terima kasih.